Nah, baik, kita lanjutkan. Stabilitas dinding penahan tanah yang kedua adalah stabilitas terhadap gaya geser. Nah, gaya yang menggeser dinding penahan tanah ini siapa? Coba Anda perhatikan di sini gambarnya. Siapa gaya apa saja yang menyebabkan gaya geser terhadap dinding penahan tanah? Ya. Nah, yang menyebabkan geser siapa di sini? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab di sini? Gaya apa yang menyebabkan dinding penahan tanah ini mengalami pergeseran? Tekanan tanah pasif, Bu. Pasif atau aktif? Aktif. Aktif ya. Nah, jadi gaya tekanan tanah aktif ini dapat menyebabkan gaya geser dari terhadap dinding penahan tanahnya. Karena di sini ada tanah ya. Di sini ada tanah sedalam H tadi ya. Ini H1-nya. Kemudian ada tanah lagi di bawah. Nah, H1 sedalam H1 ini tanah ini akan mendorong si dinding penahan tanah ya. Nah, akan menggeser si dinding penahan tanah. Nah, kemudian siapa yang akan menahan gaya geser? Gaya vertikal, Bu. Gaya Vertikal. yang menggeser. Gaya vertikal ini gayanya arahnya gravitasi bumi, arahnya ke bawah vertikal. Kalau ke bawah dia menekan si dinding ini, ya. Nah, sementara kalau menggeser si dindingnya arahnya vertikal, kalau menggeser arahnya Horizontal. ya Horizontal, horizontal. Bu. Ya. Jadi kalau arahnya horizontal yang menyebabkan geser tadi si P aktif ya. Yang menahan geser siapa? Pasif, Bu. Iya, Pasif, Bu. tekanan tanah pasifnya ini. Satu yang pertama tekanan tanah pasif ikut menahan gaya geser. Ada lagi yang akan ikut menahan gaya geser? Ada lagi gaya yang ikut menahan gaya geser. Ada lagi? Siapa yang tahu? Aksen. Iya, air aksen ini ya, reaksi tanah dasarnya ini ya. Nah, si tanah ini kan diimpit ya sama si dinding penahan tanahnya. Tentu tanah akan bereaksi, akan melawan ya. Apalagi si dinding ini digeser, didorong sama si tekanan tanah aktif. Tentu ada reaksi tanah yang akan melawan gaya geser dari akibat adanya gaya tekanan tanah aktif. Nah, berarti air aksen ini reaksi tanah dasar terhadap tapak pondasi, dia dianggap sebagai gaya yang menahan geser. Oke, paham sampai di sini? Paham sampai di sini semuanya? Insya Allah paham. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi ini dia. Gaya-gaya yang menggeser itu gaya yang menggeser dinding penahan tanah ditahan oleh tekanan tanah pasif di depan dinding, kemudian gesekan antara tanah dengan dasar pondasi. Maka, untuk menghitung faktor keamanan terhadap gaya geser, yaitu gaya yang menahan geser, sigma RH, dibagi dengan gaya yang menyebabkan geser. Yang menyebabkan geser siapa? P aktif tadi ya. Nah, itu harus besar sama dengan 1,5 nilai faktor amannya. Nah, maka dari situ, apa itu rumus sigma RH, gaya yang menahan geser? Yang menahan geser itu rumusnya adalah ini untuk nah,
Untuk kalau tanah dasar dindingnya itu tanahnya granular, ya, tanah dasar dinding itu tanah yang di bawah tapak ya, berarti tanah yang kedua ya. Nah, kalau tanahnya di sini di bawah dasar dinding ini itu tanahnya pasir, nah, berarti yang tanah kedua ini dia pasir. Kalau pasir berarti C-nya 0, maka rumus untuk RH-nya, gaya yang menahan geser, itu rumusnya adalah W dikali F. W itu berat sendiri si pondasi dindingnya, dikali dengan F itu adalah tangen delta B. Ya, di mana delta B itu kecil sama dengan, ini simbol kecil ya, kecil sama dengan pi. Delta B itu kecil dari sudut gesek dalamnya, ya. Nah, kemudian delta B itu nilainya ya. Nah, ini delta B itu adalah sudut gesek antara tanah dan dasar pondasi. Itu biasanya diambil sepertiga sudut gesek dalam atau bisa sampai 2/3 sudut gesek dalam. Misalnya sudut gesek dalamnya pi-nya itu 30 derajat. Nah, ambil misalnya yang paling 2/3 dari pi, dari 30 derajat. Maka itulah nilai delta B-nya. Oke. Nah, kemudian delta B dapat 2/3 dari pi ditangenkan, kemudian dikalikan dengan total berat sendiri tanah. Berat sendiri dindingnya dengan tanah itu ditotalkan, maka dapatlah nilai sigma RH atau jumlah dari gaya yang menahan geser. Ya, nah. Kemudian itu kalau untuk tanahnya granular, tanahnya pasir, sehingga nilai C-nya 0. Nah, tapi kalau tanahnya kohesif, kalau tanahnya lempung dengan nilai pi-nya sudut gesek dalamnya 0, maka rumusnya adalah sigma RH itu sama dengan CA dikali B. Apa itu CA? Ya, C itu simbol A kohesi, maka C itu biasanya ya, nih, nah, C itu rumusnya adalah, CA itu rumusnya sama dengan AD dikali C. AD itu faktor adesi, C itu sama dengan kohesi tanah dasarnya, maka faktor adesi dikalikan kohesi, itulah nilai C-nya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, faktor adesinya berapa? AD-nya itu, ya. Nah, ini faktor kohesi AD itu hampir sama, itu dengan nilai siapa tadi kita ambil ya, nilai ini tadi, rentang 1/3 sampai 2/3. Kita ambil 2/3 dari C-nya ya. Berarti faktor adesinya 2/3 dikalikan kohesinya maka dapat CA-nya. Jadi nilai CA itu dibanding C, CA-nya lebih kecil daripada kohesi asli si tanahnya ya. Artinya adesi itu daya ikat ya tanah di dasar dindingnya ya. Kalau kohesi itu daya ikat antar butiran. Nah, kalau adesi itu daya ikat butiran si tanah dengan si dasar dinding. Maka itu namanya adesi. Kan kalau dasar dindingnya itu beton, tanah akan, kalau tanahnya lempung akan ada yang lengket di dasar tapak dinding penahan tanahnya. Nah, yang lengket itulah yang disebut sebagai adesi. Nah, itu nilainya kecil daripada daya ikat si butiran tanah sebenarnya. Ya, nah, jadi kita ambil 2/3 dari kohesinya. Sama dengan sudut gesek si tanah dengan si dasar pondasi. Jadi gesekkan butiran tanah dengan dasar dindingnya itu kecil daripada sudut gesek asli butiran tanahnya. Nah, kita ambil juga 2/3 pi-nya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan untuk tanahnya kohesif atau lempung.
Nah, sehingga dapat rumus gaya yang menahan gesernya itu rumusnya CA dikali B. Apa B ini? B itu lebar dari tapak dasar dindingnya atau dasar pondasi dinding penahan tanahnya. Nah, yang ketiga, kalau tanah dasar pondasi dinding itu campuran antara kohesi sama pasir ya, kohesi dengan granular, ya misalnya nilai sudut geseknya besar dari 0, nilai kohesinya besar dari 0, maka rumus gaya yang menahan geser itu adalah total dari gaya yang menahan geser dari si tanah kohesif ditambah dengan gaya yang menahan geser dari si tanah granular. Ditotalkan ya. Jadi satu ditinjau kalau tanahnya granular gimana? Dapat gaya yang menahan gesernya. Kemudian kalau tanahnya yang kohesifnya saja gimana? Dapat gaya yang menahan geser. Kemudian Anda totalkan, itulah gaya yang menahan geser apabila tanah dasar pondasi dinding itu campuran pasir berlempung atau lempung berpasir. Oke. Nah, ini keterangan simbol-simbol rumusnya ya. Nah, sigma RH itu tahanan dinding penahan tanah terhadap geser. W itu berat total dinding penahan dengan tanah di atas tapak dinding. Delta B itu sudut gesek antara tanah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, ini koefisien gesek yang F tadi, yang ini ya. Yang F ini. Nih. F ini kan rumusnya tangan delta B ya. Nah, F ini dari beberapa hasil penelitian itu menjelaskan bahwa untuk beberapa jenis tanah pondasi ada nilai F-nya. Nah, itu untuk tanah granular kasar, tanah pasir kasar yang tidak mengandung lanau lempung, maka nilai F-nya langsung dapat itu 0,55. Kemudian ada tanah granular kasar, ada mengandung lanau, maka nilai F-nya langsung dapat 0,45. Kemudian ada tanah lanau tidak berkohesi 0,35 nilai F-nya. Kemudian batu keras di permukaan kasar, artinya dari tapak dasar pondasi dindingnya itu langsung ada batu keras. Nah, itu F-nya ya 0,60. Nah, jika pondasinya sangat kasar seperti beton bocoran ya, maka rumus F-nya itu sama dengan tangen delta I-nya. Maka dicari ya tergantung nilai sudut gesek dalamnya. Nah, itu dia analisis stabilitas dinding penahan tanah yang kedua terhadap gaya geser. Nah, bisa dipahami yang kedua ini? Terlalu cepat saya menyampaikan atau sudah cukup? Kecepatan penyampaiannya seperti tadi? Sudah? Ya, Bu. Kita lanjutkan. Nanti setelah saya menjelaskan materi ini, Anda akan saya kasih waktu untuk mencatat ya. Oke. Kita yang ketiga, lanjutkan analisis stabilitas dinding penahan tanah. Kalau yang ketiga, stabilitas terhadap keruntuhan kapasitas dukung tanahnya. Nah, keruntuhan daya dukung tanahnya. Ya. Nah, jadi si tanah itu tidak mampu menahan beban si dinding penahan tanah. Nah, Anda itu harus direncanakan aman. Nah, bagaimana caranya ya? Tentu Anda menghitung kapasitas daya dukung tanahnya dulu. Ya. Kemudian baru kapasitas si dinding penahan tanahnya. Dalam menghitung kapasitas dukung tanah, itu ada beberapa persamaan yang sudah Anda pelajari. Ini sudah dipelajari nih ya, dipelajari waktu awal-awal perkuliahan mengenai pondasi dangkal, yaitu menghitung kapasitas daya dukung tanah. Ada pakai persamaan Terzaghi, kemudian ada persamaan Meyerhof, kemudian ada lagi Hansen ya. Nah, mungkin sama Bu Sil kemarin berapa teori yang dipelajari? 2 apa 3? 3, Bu. 3 ya. Yang ketiga apa?
Terzaghi, Hansen ya. Nah, oke. Nah, kita di sama, teorinya juga sama, ada teori Terzaghi, Meyerhof, dan Hansen. Nah, saya lebih tekankan di sini dua ini, Terzaghi dan Meyerhof. Nah, kalau yang Terzaghi ini itu apa bedanya sama yang Meyerhof? Yuk, siapa yang tahu? Apa bedanya penggunaan rumus kapasitas dukung tanah yang Terzaghi sama Meyerhof? Siapa yang tahu? Nilai sudutnya, Bu. Hah? Siapa yang mau jawab? Adalah, Bu. Adela. Coba. Apa Adela? Apa bedanya? Nilai sudutnya, Bu. Sudut apa? Nilai sudut apanya yang beda? Apa yang beda nilai sudutnya? Mungkin ya maksudnya kalau yang Terzaghi itu bebannya itu jatuh terpusat vertikal di dasar tapak pondasi. Ya. Nah, kalau Meyerhof dia mungkin bisa beban vertikalnya itu jatuh ada memiliki eksentrisitas gitu. Misalnya gini, ini pondasinya kan. Beban pondasinya itu, beban vertikalnya itu dia jatuh di tengah-tengah nih. Ini pakai Terzaghi. Kalau di tapaknya itu di sini dia. Di titik tengah di sini. Nah, kalau beban vertikalnya itu jatuhnya di tepi di sini. Jadi ada eksentrisitas, ada jarak arah X misalnya. Di sini dia jatuhnya. Tidak di tengah, tapi di tepi. Nah, itu teorinya beda. Nggak bisa pakai Terzaghi, pakai Meyerhof. Ya. Nah, kemudian, itu yang sangat membedakan ya. Nah, kemudian kalau ada beban vertikalnya itu miring lagi. Ya, jatuhnya miring di sini. Nah, kalau miring, Meyerhof bisa. Ya, Meyerhof ini untuk semua kasus tergantung kesukaan sesuai dengan kasusnya. Untuk miring, Hansen juga bisa. Hansen pakai miring untuk semua kasus. Untuk kasus dengan permukaan tanah miring dan atau dasar pondasi yang miring. Ya, saya dasar pondasinya nih miring, jadi kayak gini dia pondasi apanya kan? Pondasinya miring dia dasarnya. Atau permukaan tanahnya ini yang miring. Jadi dasar pondasinya di atas nih. Oke, Hansen. Ya. Nah, kemudian itu ya, yang membedakan antara Terzaghi, Meyerhof, dan Hansen. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, jadi untuk menghitung kapasitas dukung tanah, kesimpulannya untuk berbagai kasus itu Meyerhof bisa mewakili ya. Apakah dia mengalami eksentrisitas, ya, atau bebannya miring, atau permukaan tanahnya miring, bisa pakai Meyerhof. Nah, jadi persamaan Terzaghi itu yang rumusnya QU-nya itu adalah ada 3 suku nih. Yang suku pertama C kali NC tambah gamma DF kali NQ tambah setengah gamma B N gamma. Jadi setiap suku ini ada faktor daya dukungnya. Faktor daya dukung N, NC, kemudian faktor daya dukung NQ, dan faktor daya dukung N gamma. Nah, bagaimana menentukan faktor daya dukung ini? NC, NQ, dan N gamma tergantung nilai apa? Yuk, tergantung nilai apa untuk menghitung NC, NQ, dan N gamma? Siapa yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Ya, Betsy.
Gini. Gini, Bu. Ya, gini. Orangnya nggak Tergantung nampak pada nih. besarnya nilai NC, NQ, N gamma itu bergantung pada sudut gesek ke dalam dari Ya, tanahnya. Ya, tanah dasar fondasinya. Ya, jadi tergantung sudut gesek dalamnya berapa, maka dapat nilai NC, NQ, N gamma dari tabel, bisa Anda lihat ya. Nah, tabelnya, buka lagi tabelnya ya. Nah, di mana tabelnya? Lihat tabel. Ada, buka lagi bukunya ya, mengenai daya dukung. Faktor daya dukung. Nah, ini. Sudah ketemu tabelnya? Nah, ini tabel. Nah, misalnya sudut gesek dalamnya sudah muncul di layar Anda? Slide PowerPoint-nya? sudah, Bu. Nah, misalnya sudut gesek dalamnya 30 derajat nih ya. Maka untuk terzagi, NC-nya 37,2, NQ-nya 22,5, N gamanya 19,7. Kemudian, saya juga dari grafik ya. Kemudian, kalau Meyerhof, nah, ini Meyerhof ada juga tabelnya, Hansen juga ada, Basic juga ada. Nilai 30 pi-nya 30 derajat, maka untuk N yang membedakan di sini N gamma-nya saja. Kalau NC, NQ-nya sama. Kalau N gamma Meyerhof 15,7, N gamma Hansen 15,1. Ya, ini. Oke. Ingat ya, masih ingat ya materi sebelumnya ya. Kita lanjut ke PowerPoint sebelumnya. Itu kapasitas yang lainnya Anda tahu ini ya, C kohesi, gamma, gamma tanah yang mana ya kalau daya dukung ini, gamma tanah yang pertama atau yang kedua? Siapa yang bisa jawab? Sambil pensil pen aku. Tadi siapa aja jawab? Sebelum Betsy tadi siapa yang jawab? Sebelum Geni. Adela. Oke. Ayo, siapa yang bisa jawab? Gamanya ini, gamma tanah yang mana? Gamma tanah yang di belakang dinding atau yang di dasar dinding? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu, yang di dasar dinding, Bu. Ya, yang di dasar dinding. Karena kita akan menghitung stabilitas terhadap keruntuhan kapasitas dukung tanahnya. Tanah yang mana yang mendukung si dinding? Tentu tanah yang dua, yang di dasar ya. Tanah yang gamma 2-nya, yang ini. Nih. Nah, ini tanah yang di sini. Kapasitas daya dukung tanahnya. Tentu tanah yang mendukung si dinding kan tentu di dasar. Berarti gamanya pakai gamma 2. Oke. Nah, DF itu apa? Ya, DF itu kalau kedalaman dari pondasi ya dangkalnya ya atau di sini kedalaman dari dinding penahan tanahnya. Dia ditambah setengah gamma B, gamanya gamma 2, B lebar tapak dindingnya ya kali setengah. Ini kalau dia bentuknya setengah ini bentuk tapak si pondasinya apakah dia persegi, persegi panjang atau lingkaran. Nah, itu ada tergantung bentuknya. Siapa yang masih ingat? Kalau setengah itu hasil dari ya
Ini setengah gamma B N gamma kali S gamma. Ya. Nah, ini kalau S gammanya itu adalah S gammanya nilainya 1, berarti itu ya, kalau S gamma nilai 1, Anda kalikan S gammanya 1, maka tetap nilainya setengah. Ini kan ini S gammanya 1, maka tetap setengah gamma B N gamma. Kayak rumus tadi untuk bentuk pondasi yang menerus memanjang ya, yang menerus. Artinya L-nya itu besar dari lebar. Nah, tapi kalau bujur sangkar, tapak dinding penantanannya itu bujur sangkar, maka S gammanya 0,8. Nah, ini S gamma dikalikan, masukkan 0,8 dikali setengah, berarti jadi tinggal 0,4. Berarti kalau 0,4, berarti tapak bentuk dinding penantanannya bentuknya bujur sangkar. Terus kalau S gammanya 0,6 dikalikan setengah jadi 0,3 kan? Nah, jadi kalau 0,3 di depannya ini, maka tapak dinding penantanannya lingkaran. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu untuk yang persamaan terzagi. Kemudian, udah mau habis aja nih, 10 menit lagi. Oke, yang persamaan Meyerhof yang kedua. Itu QU-nya DC kali IC kali CNC ditambah DQ kali IQ gamma DSNQ ditambah D gamma kali I gamma kali setengah gamma BN gamma. Nah, di sini ada faktor tambahan, ada D, ada I. Ini D, I, D, I. Apa itu D? Depth, kedalaman. I apa itu? Inclination, kemiringan. Nah, kedalaman dan kemiringan siapa? Nah, kita buka lagi materi sebelumnya ya. Kedalaman dan kemiringan dari, kita lihat Meyerhof. Nih. Faktor kedalaman beban ya. S itu faktor bentuk dari tapak pondasi. DC itu faktor kedalaman. I itu kemiringan ya. Berarti faktor kedalaman dan kemiringan beban ya. Nah, ini dia. DC itu untuk semua nilai sudut pi, itu DC ada rumusnya. DQ, D gamma, untuk pi-nya besar dari 10, ini rumusnya. Kemudian untuk pi yang 0, ini DQ sama dengan D gamma, yaitu 1. Kemudian IC, IQ, I gamma, ini ada rumusnya di sini. I itu kemiringan dari beban. Ya, kalau bebannya beban miring, ada rumusnya. Oke. Kemudian, nih, ini keterangan rumusnya ya. DC, DQ, D gamma, faktor kedalaman. C itu suku pertama, DQ suku kedua, gamma suku ketiga. IC, IQ, I gamma, faktor kemiringan beban. Kemudian E, eksentrisitas. EC, NQ, N gamma, faktor kapasitas dukung. Maka untuk menghitung faktor keamanan terhadap kapasitas dukung tanah, itu adalah Q ultimate dari si tanah dibagi dengan Q. Q itu adalah tekanan akibat beban dari struktur, itu harus besar sama dengan 3. Q ultimate dari tanah ini yang kita hitung pakai rumus Terzaghi atau Meyerhof. Kemudian kalau Q ini saja itu adalah tekanan akibat beban struktur. Apa itu tekanan akibat beban struktur? Itu tekanan struktur pada tanah dasar pondasi itu dengan menghitung persamaan pakai persamaan Meyerhof bisa dan Terzaghi. Kalau pakai persamaan Meyerhof, Q itu rumusnya beban vertikal total ya yang sudah kita hitung sebelumnya dari beban berat sendiri tanah dan berat sendiri dinding penahan itu ditotalkan, maka itu adalah V-nya, sigma V, itu kita bagi dengan lebar efektif kalau dia ada eksentrisitas.
Kalau ada timbul eksentrisitas, maka lebar efektifnya itu lebar sebenarnya dikurangi 2 kali eksentrisitas. Tapi kalau tidak ada eksentrisitas, berarti dibagi dengan B. Nah, kemudian kalau untuk persamaan Terzaghi, kalau eksentrisitasnya kecil sama dengan B per 6, Anda cek berapa lebar dinding penahan tanahnya dibagi 6, apakah nilai eksentrisitasnya itu kecil sama dengan B per 6, kalau ternyata kecil, maka rumus Q-nya V per B dikali 1 di plus minus 6E per B. Jadi plus minus ini Anda ada 2, nanti nilainya 1 yang plus maksimum, 1 yang minus jadi minimum. Ya, kemudian kalau eksentrisitasnya besar sama dengan B per 6, maka nilai Q-nya 2V per 3 kali B kurang 2E. Ya. Nah, nilai eksentrisitas yang ini, itu plus minus itu nanti seperti tekanan kontak. Ya. Nilai tekanan kontak dari ini tapak dasar pondasi yang sudah Anda pelajari ya. Misalnya ini pondasi dangkalnya. Nah, di sini ada beban horizontal, ya. Kemudian begini. Nah, maka eksentrisitasnya jadi tekanan kontaknya berarti di sini lebih besar. Ini kecil. Jadi ini yang Q-max. Max. Ini yang Q-min. Nah. Dulu. Ini yang Q-min ya. Q-max ini Anda hitung V per B dikali 1 plus 6E per B. Itu yang Q-max. V per B dikali 1 dikurang 6E per B itu Q-min. Ya. Nah, itu kalau nilai eksentrisitasnya kecil sama dengan B per 6. Kemudian, nah, nilai eksentrisitasnya besar sama dengan B per 6, nilai rumus Q-nya itu 2V per 3 kali B kurang 2E. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan?